Rika berkata, apa kamu tidak membaca apa yang dikatakan secara online? Jika anak di bawah umur menggunakan ponsel orang tuanya untuk membeli sesuatu atau mengisi daya game, mereka akan dikembalikan jika orang tuanya mengeluh. Meskipun adik laki-laki Alvin sudah dewasa, dia tidak bisa mencuri barang-barang ayahnya dan menjualnya. Setelah mendengar ini, mata Chandra tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Oh, istriku, itu pasti kamu. Metode ini pasti berhasil. Aku akan menelepon Alvin sekarang juga. Melihat pesawat itu perlahan-lahan didorong keluar, Rika segera mendesak. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah dengan cepat. Pesawat sudah bergerak. Begitu sampai ke langit, kau tidak dapat menelepon lagi. Oke, Chandra Haris berkata dengan semangat, aku akan meneleponnya sekarang. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini untukku, aku akan membiarkan menantu laki-lakiku yang baik memukulinya sampai mati. Tuan Johan menghormati menantu kami. Selama aku mengeluarkan menantu laki-lakiku yang baik, tekanannya akan cukup untuk Alvin. Baiklah, Rika mengangguk dan mendesak, kalau begitu cepatlah. Klik untuk menelepon, jangan melihat ke belakang dan orang yang Anda beli telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Baik, Chandra Haris mengangkat telepon dan segera menelepon Alvin. Saat ini, Alvin mengira Chandra Haris tidak akan mengetahui hal ini sebelum lepas landas. Namun dia tidak menyangka Chandra Haris memanggilnya lagi saat ini. Dan dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Namun, karena gugup, dia tidak berani untuk tidak menjawab panggilan Chandra Haris. Dan dia juga ingin tahu kenapa Chandra Haris meneleponnya, dan apa itu alarm palsu. Jadi, dia menekan tombol jawab dan bertanya dengan santai. Hei, Presdir Haris, bukankah Anda seharusnya segera berangkat? Kenapa kamu masih meneleponku? Chandra Haris berseru. Alvin, apa kamu mendengarnya? Tidak. Budak perunggu yang kami jual ke Rudy kemarin berasal dari kerajaan B. Rudy menjualnya seharga 20 miliar pagi ini. Ketika Alvin mendengar ini, kepalanya meledak dan dia berkeringat dingin. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan berpura-pura penasaran. Benarkah? Apa ada hal seperti itu? Saya belum pernah mendengarnya. Apa itu dari kerajaan B? Tidak mungkin. Chandra Haris mengomel. Dulu kau disebut orang jalanan yang tahu segalanya. Kenapa kamu tidak sesensitif aku? Kamu harus segera menghubungi adikmu dan mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi saudaranya untuk mencari saksi. Minta barang itu kembali. Katakan saja barang itu dicuri oleh adikmu dan harus dikembalikan. Dahi Alvin basah oleh keringat dingin, dan dia mengutuk dengan putus asa di dalam hatinya. Apa yang kamu takuti? Dia sangat gugup sehingga dia segera berkata, Presdir Haris, bukan ini masalahnya. Sangat mudah untuk mengoperasikannya seperti yang Anda pikirkan. Jika kami memang ingin mendapatkan barang itu kembali melalui jalur hukum, pertama-tama kita harus membuktikan bahwa kita tidak berbohong. Jika Rudy memanggil polisi dan melibatkan polisi, mereka akan menyelidiki dan mencari tahu situasi spesifiknya. Apa kita tidak malu? Saat dia mengatakan itu, dia segera mengingatkan, Presdir Haris, Anda sekarang adalah Wakil Presdir Eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dan kandidat populer untuk Presdir berikutnya. Jika terungkap bahwa Anda terlibat dalam hal ini, Anda tidak dapat menyembunyikan hal semacam ini. Ini pasti akan berdampak pada reputasi Anda. Chandra Haris berkata tanpa berpikir, lakukan saja dan jangan libatkan aku, kan? Itu milikmu. Aku menjualnya kepadamu, selesaikan saja masalah ini dengan saudaramu, dan aku akan memberimu 1 juta jika sudah selesai. Alvin menyeka keringatnya dan berkata, Presdir Haris, sulit bagi saya untuk menyampaikan hal seperti yang Anda bicarakan. Ah, jika Tuan Johan mengetahuinya,
dia mungkin akan menyalahkanku. Chandra Haris berkata dengan marah. Ada apa dengan Tuan Johan? Bukankah Tuan Johan sopan kepadaku saat bertemu dengan menantuku? Lagi pula aku tidak peduli tentang ini. Jika kau tidak membantuku mendapatkan kembali Buddha perunggu itu, 20 juta akan mencari menantu laki-lakiku yang baik dan memintanya menemui Gading untuk meminta penjelasan. Alvin tertegun dan berkata dengan cepat, "Oh, Presdir Haris, ini masalahnya. Tidak perlu melibatkan Tuan Renza dalam hal semacam ini. Tuan Renza adalah orang yang jujur. Dia mengetahui bahwa kami menipu orang dengan menjual barang palsu. Dan dia mungkin memiliki pendapat yang menentang kita berdua." Chandra bertanya kepadanya, "Siapa yang menjualnya? Apa itu palsu? Izinkan aku bertanya, siapa yang menjual yang palsu? Kalau harganya 20 miliar, dijual 300 juta. Apa itu palsu?" Alvin berkata sambil menangis, "Presdir Haris, jangan khawatir tentang berapa nilainya. Ini sifatnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami tidak pandai belajar, dan kami menjual barang-barang bagus sebagai barang palsu dalam sekejap. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kami ingin menggunakan barang palsu untuk menipu orang. Itu masalahnya." Chandra Haris berkata tanpa malu-malu, "Jangan beritahu aku apa kamu memiliki barang-barang ini atau tidak. Dan aku tidak akan membicarakan hal ini denganmu. Aku hanya ingin kau memberiku barang itu dan meminta 300 juta. Aku akan segera memasukkannya ke dalam kartumu. Dan aku tidak akan peduli dengan hal lain. Jika kamu tidak menyelesaikannya untukku, aku akan mencari menantuku. Di hadapan menantuku, kalau aku akui aku punya niat buruk, aku akan menyingkirkan benda ini juga. Lagi pula, meski menantu laki-lakiku mengetahuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Alvin benar-benar menangis dan berkata sambil terisak-isak, "Presdir Haris, Tuan Renza tidak akan melakukan apapun terhadap Anda, tapi saya tidak dapat mengatakan apapun. Saya menjadi seperti ini hari ini karena Guru Renza. Yah, jika Tuan Renza tahu bahwa aku melakukan hal-hal yang tidak tahu malu ini denganmu, aku akan tamat." Chandra Haris bertanya dengan marah, "Siapa yang kamu katakan tidak tahu malu? Bukankah kamu punya ide yang tidak tahu malu ini? Jika kamu tidak datang ke sini untuk menemuiku, bagaimana aku bisa tahu bahwa Rudy telah kembali? Jika kau tidak memberiku ide buruk ini, bagaimana aku bisa kehilangan 20 miliar? Alvin merasa sedih. Dia berkata tanpa henti, "Ide buruk itu memang milikku, tapi kamu tidak kehilangan apapun. Anda menghabiskan 98 juta untuk mendapatkan kembali 300 juta. Dan laba bersih Anda adalah 200 juta. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda kehilangan 20 miliar? Dan Anda bilang kamu kehilangan uang karena penjualan itu. Tapi kalau saja aku tidak punya ide buruk ini, Anda tidak akan mendapatkannya sama sekali. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda kehilangan 20 miliar? Chandra Haris tahu bahwa dia bersikap tidak rasional. Tapi saat ini dia tidak terlalu peduli. Dia tidak menunjukkan rasa malu dan langsung berkata, "Alvin, aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Apa kau mengatakan aku masuk akal atau tidak? Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah kau harus mengembalikan barang itu kepadaku. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Aku akan tetap memintanya. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, jangan salahkan aku karena telah mengabaikanku." Saat ini, pramugari menghampiri Chandra Haris dan berkata, "Tuan, kami akan melakukan pemeriksaan keamanan kabin sekarang. Tolong berhenti melakukan panggilan telepon, matikan telepon Anda, atau sesuaikan ke mode penerbangan." Chandra Haris berkata dengan tidak sabar, Oke, aku mengerti, ini akan segera berakhir." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Alvin, "Alvin,
Aku akan mendarat di Dubai sekitar 9 jam. Sebaiknya kamu mendapatkan barang-barangku kembali dalam waktu 9 jam. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Alvin putus asa. Dia tidak akan pernah berani pergi ke Rudy untuk membuat masalah. Bukan karena dia takut pada Rudy, tapi dampak dari kejadian ini sudah sangat besar. Begitu dia benar-benar tampil ke depan, dia akan benar-benar menjadi terkenal. Jadi harapan terbesarnya sekarang adalah agar Chandra Haris bisa menerima semua ini dengan tenang dan berhenti berusaha mendapatkan kembali sesuatu dari Rudy. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.